Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu pendidik di pesantren Al Jannah, yang mana sebagai suri tauladan bagi santri santriwatinya untuk tingkat SLTP dan SLTA ya Bapak Ibu. Nah, berbicara perihal metode mengajar atau komunikasi yang efektif. Kemendikbudristek pada tahun 2022 menyatakan bahwa 60% siswa mengalami kebosanan dalam belajar. Hal itu kenapa sih Bapak Ibu bisa terjadi? Bisa saja dari segi metode mengajar yang kurang interaktif atau penjabaran dari pendidik yang kurang bagus, atau media pembelajaran yang kurang tepat, atau lainnya nih Bapak Ibu. Nah, berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan terhadap guru bahwa mengalami kendala untuk mengondisikan kelas supaya tetap kondusif karena kondisi siswa yang tidak fokus. Kemudian saya juga bertanya nih kepada siswa, dan siswa menyatakan bahwa bosan dengan metode pembelajaran yang hanya satu arah seperti metode ceramah. Oke, kira-kira untuk Bapak Ibu di sini apakah merasakan hal yang sama? Boleh pendapatnya? Ya, adakah yang ingin memberikan pendapat bagaimana kondisi pembelajaran yang terjadi di sini, atau apakah Bapak Ibu merasakan hal yang sama seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya? Ya, saya merasakan hal sama. Anak-anak kurang efektif dalam belajar. Apakah karena penyampaian yang membosankan atau anak-anaknya yang sulit fokus? Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan penjelasannya ya. Nah, ternyata UNESCO 2011 menyatakan bahwa interaksi antara guru dan siswa yang baik adalah kunci untuk kelas yang aktif. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pelatihan terkait komunikasi yang efektif dan metode pembelajaran yang interaktif. Baik, saya Salva Syahmaini akan membersamai Bapak Ibu selama 8 jam ke depan dan akan membahas tuntas terkait komunikasi yang efektif dan metode pembelajaran yang interaktif. Baik, kira-kira komunikasi yang efektif itu apa sih Bapak Ibu? Boleh? Adakah yang ingin memberikan pendapatnya? Komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang terjadi antara dua arah. Yang satu menyampaikan, yang satu mendengarkan. Tersampaikan pesan yang diinginkan oleh pembawa pesan. Oke, baik Bapak atas jawabannya. Nah, saya dapat menangkap nih bahwa komunikasi yang efektif itu adanya pesan, kemudian pesan itu tersampaikan dengan jelas kepada audiens begitu. Nah, dalam konteks ini, ketika guru menyampaikan pesan atau menyampaikan materi, lalu siswa dapat menangkap materi itu dengan sangat baik. Oke, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan jawabannya. Nah, ternyata komunikasi yang efektif itu juga terjadinya saling pengertian dan terjadinya nih respon atau tanggapan baik dari audiens. Oke, nah bagaimana dengan prinsip komunikasi yang dua arah? Ketika Bapak Ibu mengajar di kelas dan terjadinya komunikasi yang dua arah, nah ternyata prinsipnya adalah saling mendengar dan saling merespon. Nah, hal ini tujuannya untuk melibatkan siswa dengan cara bertanya atau berdiskusi. Nah, sehingga hal ini dapat menghadirkan atau tumbuhnya rasa saling menghargai. Nah, ada yang berbicara, kemudian ada yang merespon, sehingga terjadinya saling menghargai. Oke. Kemudian hal penting lainnya dari komunikasi efektif adalah bahasa verbal dan nonverbal. Nah, bahasa verbal itu seperti apa? Ketika saya berbicara, saya menyampaikan pesan secara jelas,
kemudian menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian kalau untuk bahasa nonverbal seperti apa? Yaitu seperti ini, ekspresi wajah saya, kemudian gestur tubuh atau body language ya, dikenal dengan hal itu. Nah, ternyata body language ini menempati 55% dari keberhasilan suatu presentasi. Nah, sehingga hal ini sangat penting sekali diperhatikan ketika kita sebagai guru melakukan suatu presentasi di kelas. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan terkait active listening. Nah, atau yang disebut dengan mendengarkan secara aktif. Ketika si guru menyampaikan pesan, lalu siswanya mendengarkan dengan baik, atau ketika terjadinya sesi Q&A atau diskusi, maka si guru mendengarkan dengan sangat baik pertanyaan atau tanggapan dari siswa. Nah, itulah yang disebut dengan mendengarkan secara aktif. Hal ini terlihat ketika tidak ada yang menyela, kemudian memberikan respon dengan empatik. Nah, oke, baik Bapak Ibu. Kemudian untuk metode pembelajaran yang interaktif, di sini kita akan membahas terkait 3 metode pembelajaran yang aktif, yaitu metode kelompok atau metode diskusi kelompok, yaitu terjadinya tukar ide atau bertukarnya gagasan dalam kelompok-kelompok kecil. Hal ini bertujuan untuk melatih berpikir kritis dan kolaborasi antar siswa. Nah, ketika guru atau ketika kita melibatkan siswa secara aktif, maka akan terjadinya pembelajaran yang interaktif. Metode pembelajaran yang kedua yaitu metode role play atau bermain peran. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan tujuan melatih empati, komunikasi, dan melatih ekspresi dari para siswa, yaitu ketika siswa memainkan peran dalam situasi nyata. Nah, ketika guru melibatkan siswa, maka akan terjadinya pembelajaran yang interaktif. Dan metode ketiga adalah metode problem based learning, yaitu siswa diarahkan untuk mengangkat permasalahan secara nyata dan guru mengarahkan siswa untuk mencari solusi terbaik dari masalah yang ada. Nah, hal ini dapat meningkatkan kolaborasi dari siswa dan tentunya akan melahirkan berbagai solusi atas permasalahan yang diangkat. Baik, Bapak Ibu, ternyata mengajar bukan sekedar menyampaikan, tetapi adalah membangkitkan dengan komunikasi yang menyentuh dan metode yang aktif dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Guru menjadi jiwa pembelajar siswa. Nah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif yaitu membangun koneksi atau membangun jaringan antar siswa dengan guru tentunya. Kemudian metode interaktif adalah membangun partisipasi dari siswa. Dan guru sebagai fasilitator bukan hanya sekedar penyampai. Hidupkan kelas, hadirkan pembelajaran yang bermakna. Dan untuk menjadi guru yang inspiratif bukanlah guru yang sempurna, tetapi guru yang senantiasa terus belajar. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita buka sesi diskusi. Mari kita berdiskusi ria terkait materi yang sudah kita paparkan. Terima kasih.